亲爱的姐妹们平安，感谢神，我们可以在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, kita bersyukur pada Tuhan, kita bisa berjumpa di online ini. 我们用一首诗歌来开始今天的聚会。我们来唱诗，我真稀奇。Mari kita mulai persekutuan kita dengan satu puji-pujian. Sungguh heran, 我很稀奇主的慈爱如此广大普遍，像我这一般误会的罪人也会蒙主的爱怜。Kasih Tuhan sangat ajaib, lebar, dalam, dan besar, yang mau mengasihi aku orang yang penuh dosa ini. Kita tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan mencintai mengasihi kita. Kita angkat puji-pujian, sungguh heran, 我真稀奇。各位姐妹早安。感谢神，我们可以再一次聚聚。我们今天要查考《使徒行传》第25章。Selamat pagi Ibu sekalian, kita pada hari ini memasuki PA khotbah seri Kisah Para Rasul pasal yang ke-25. Ya. 我们刚才已经用琴的方式来念， tadi kita sudah baca secara silih berganti. 保罗自从在使徒行传第21章在圣殿里面被拉出去，被人家误会拉出去，要被犹太人杀死，一直到这个使徒行传第25章，他的案件都还没有了结。Saudara, Rasul Paulus sejak di pasal 21 dia disalahpahami dan dia difitnah di bait suci. Katanya dia bawa orang kafir masuk ke bait suci, lalu orang-orang Yahudi menyeret dia, menarik dia, mau membunuh dia. Itu di pasal 21. Sampai hari ini pasal 25 kasusnya masih belum selesai. 第21章告诉我们说，千夫长得到了保罗的消息，他要被杀，所以千夫长就马上带兵和几个百夫长跑去拦阻众人殴打，要杀保罗。然后呢，
他把保罗带到他的军营里面，准许保罗向百姓说话. Jadi di dalam pasal 21, waktu Rasul Paulus diseret keluar dari bait suci, digebukin dan mau dibunuh, ada orang kabarin hal ini kepada kepala pasukan 1000, Lisias. Maka dia buru-buru datang membawa prajurit-prajuritnya, anak buahnya, pergi ke bait suci, lalu menyelamatkan Rasul Paulus dari tangan orang-orang yang mau membunuhnya. Selamatkan dia, bawa ke markas militernya. Dan di situ Paulus minta izin mau bicara kepada orang banyak itu, dan dia diizinkan. 所以到了第22章呢，我们就看见在千夫长的许可之下呢，保罗在营楼的台阶上，他就向百姓诉说他怎么样归向耶稣基督的经过。当他说到耶稣基督差派他到远方向外邦人传福音，众人原来是安静听他说话，可是听到保罗说主耶稣差派他远远的往外邦人那里去传福音，众人再次喊叫起来，喊打喊杀，因为犹太人认为外邦人不配得到神的恩典，除非他们先归向犹太教，守摩西的律法。Pasal 21 tadi dikatakan bahwa Paulus sudah diselamatkan. Lalu sampai pasal 22 Paulus diizinkan, dia minta izin untuk bicara kepada orang banyak itu. Minta izin dan kepala pasukan 1000 mengizinkan dia, mengizinkan Rasul Paulus. Maka di dalam pasal 22 kita melihat Rasul Paulus dia memberikan kesaksian kepada orang banyak. Dia di atas lotengnya di markas militer itu ya, naik di atas tangga itu, bicara kepada orang yang di bawah ya. Bicara apa? Bicara tentang pengalaman keselamatan dia ya, bagaimana dari seorang yang melawan ya, mau menganiaya gereja menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan menjadi orang yang rajin memberitakan Injil. Jadi dia menceritakan pengalamannya itu kepada orang yang di bawahnya. Mula-mula mereka dengar sangat tenang, ya, karena panggilannya saudara-saudara, bapak-bapak, ya, orang sendiri ya. Dan kemudian dia juga berbahasa Ibrani, Sibelaiwa. Saya merasakan, oh ini orang kita kok dia bisa bahasa kita. Ya. Tapi tiba-tiba mereka berteriak, mau bunuh lagi. Kenapa? Karena mereka mendengar Rasul Paulus bilang bahwa Tuhan Yesus menyuruh dia pergi ke tempat yang jauh, ya, ke tempat orang-orang bukan Yahudi, yang menurut mereka itu orang-orang kafir, di sana memberitakan Injil. Nah, orang Yahudi yang tadi udah tenang tadinya, berteriak lagi, mau membunuh dia. Ya, karena kenapa mereka berteriak? Karena mereka orang Yahudi pada waktu itu merasakan bahwa orang kafir nggak bisa, nggak layak dapat anugerah Tuhan, kecuali mereka menganut agama Yahudi dulu. Ya, apa artinya? Disunatlah, ya kan? Pegang hukum Musa. Nah, melalui mereka baru bisa mendapat anugerah Tuhan. Nah, seperti itu di dalam pasal 22. 23章呢，千夫长不知道犹太人为什么这样喊叫，他不知道，所以呢，千夫长就召集了，第二天他就召集了祭司长啊、中祭司长，召集全公会的人啊，把保罗带出来，叫他站在这个中祭司长的面前解释为什么他们这样喊叫。Jadi saudara di pasal 23 menceritakan bahwa kepala pasukan 1000 kan bukan orang Yahudi. Dia tidak tahu kenapa ini orang-orang yang tadinya udah tenang dengar kesaksian Rasul Paulus ya, menceritakan bagaimana dia percaya kepada Tuhan, bagaimana dia bertemu dengan Tuhan Yesus di perjalanan ke Damaskus, udah tenang-tenang kok berteriak lagi. Dia nggak tahu karena orang Yahudi dengar bahwa orang kafir bisa diselamatkan. Paulus disuruh jadi rasul orang kafir,
nggak bisa ini, orang kafir nggak layak mendapat anugerah Tuhan, kecuali ya harus menganut agama Yahudi dulu, ya kan, terima ajaran, menjalankan hukum Musa, misalnya sunat itu dan sebagainya. Jadi kalau Paulus mengabarkan Injil kepada orang-orang kafir, mereka selamat, artinya orang kafir sama orang Yahudi sama dong. Memang sama di mata Tuhan. Tapi orang Yahudi pada waktu itu bilang, enggak mungkin sama. Jadi berteriak. Maka kepala pasukan 1000, dia kan nggak tahu nih. Jadi dikumpulin besokannya itu. Imam-imam kepala dikumpulin, ya, imam-imam kepala dan penatua-penatua Yahudi, beberapa penatua dikumpulin, dan Paulus disuruh datang kan di markas itu ya, menghadap ini, menghadap imam-imam kepala, bilangin ya, cerita, dan suruh mereka juga orang-orang Yahudi itu, yang imam-imam kasih tahu, kenapa sih kamu berteriak, ya, kenapa? Jadi suruh Paulus juga memberikan penjelasan, Paulus kamu ngomong apa sih? Kok mereka tiba-tiba jadi ribut lagi? Itu di dalam pasal 23 23章，所以在这个23章里面呢，在审判这个保罗的那一群人呐，有法利赛人，有撒都该人。法利赛人听了保罗的讲解之后，他们就彼此说：“这个人没有什么不好的呀。”但是这个为什么呢？因为保罗的信仰跟法利赛人的信仰对于复活的事是一样的。法利赛人也相信复活，保罗也相信复活，所以法利赛人认为，这个人没有什么不好。可是呢，这个撒都该人就不相信复活，所以呢，这个两派的人呢就闹起来。闹起来的时候呢，千夫长害怕保罗在他们中间会给这两党的人识破，所以就把保罗抢出来。Saudara, jadi di pasal 23 ini, waktu Paulus diperhadapkan dengan imam-imam kepala dan dengan beberapa penatua-penatua, pembicaraan Rasul Paulus menimbulkan keributan di antara orang yang mau mengadili dia. Orang yang mengadili dia ada orang Farisi dan ada orang Saduki. Nah, setelah mendengar penjelasan Paulus, orang Farisi merasa, Paulus nggak jahat ya, dia nggak ada masalah loh. Kenapa? Karena apa yang Rasul Paulus kabarkan, yang Paulus beritakan tentang kebangkitan orang mati, itu pun sama iman kepercayaan itu. Orang-orang Farisi juga percaya ada kebangkitan. Minggu lalu kan kita sudah bilang, orang yang mati bangkit, yang jahat mati juga bangkit, yang baik mati juga bangkit, ya kan? Kenapa kok yang jahat mati bangkit? Yang jahat mati bangkit dan dicampakkan ke lautan api selama-lamanya. Yang baik, yang percaya Tuhan bangkit mendapat hidup kekal. Nah, ini adalah kepercayaan orang Farisi, sama dengan Paulus. Jadi orang Farisi bilang, dia gak ada masalah ini. Tapi orang Saduki itu imam-imam ya, imam-imam itu orang Saduki, nggak percaya. Jadi ini yang ngadilin Paulus nih ada dua grupnya orang. Jadi ribut di situ. Kepala pasukan 1000 Lisias takut. Paulus di tengah-tengah mereka, nanti kalau disobek bagaimana? Jadi Paulus diambil, Paulus diamankan. Nah, jadi kita melihat, dan pada waktu itu setelah Paulus diamankan, 有40个在耶路撒冷有40个犹太人，
他们商量好了，他们发誓，在还没有把保罗杀掉之前，他们不吃不喝，不吃不喝。怎么样杀保罗呢？他们就要骗千夫长，说，请你把保罗再一次从军营里面带出来到公会，我们要再更详细的审问他，让千夫长把保罗带到公会，在路上他们就要杀掉他。那这个是一个密谋、秘密的这个谋算，被千夫长知道了。就在那一天晚上，千夫长派了470个人护送保罗离开耶路撒冷到该撒利亚。Jadi saudara, setelah Paulus diamankan oleh kepala pasukan 1000 yang bernama Lysias, ya diselamatkan. Dan pada malam itu ada orang-orang Yahudi, ada 40 orang Yahudi yang udah diam-diam ini ya, udah sepakat besok mau membunuh Rasul Paulus. Caranya bagaimana membunuh? Dia kan udah diselamatkan di markas militer. Dia orang mau menipu kepala pasukan 1000. Minta izin supaya kepala pasukan 1000 bawa Paulus dari markas militer, dibawa kembali ke Mahkamah Agama. Dengan alasan, tolong izinkan yang bawa Paulus ke sini lagi. Karena kami mau lebih teliti lagi nih, ya, mau menanyakan kasus dia. Supaya Lysias, kepala pasukan 1000, izinkan waktu mau bawa Paulus ke Mahkamah Agama, di tengah jalan mau dibunuh. Kepala pasukan 1000 Lysias tahu informasi ini, segera pada malam itu juga dia mengutus bawahannya 470 orang menyelamatkan Paulus, menghantar dia pergi dari Yerusalem, dari Yerusalem pergi ke Kaisaria. Itu di dalam pasal 23. 那么到了24章呢，就是保罗离开耶路撒冷的那一天的第5天，保罗已经到了该撒利亚。那么第5天呢，大祭司亚拿尼亚和几个长老带了一个律师，叫做帖图罗，赶到这个撒玛利亚，那么在巡抚腓力士的面前控告保罗。Jadi saudara, sampai ke pasal 24, pada hari yang kelima, hari kelima apa? Jadi sejak Paulus pada malam itu juga dari Yerusalem diamankan, ya, dibawa, ya, diamankan, pergi ke Kaisaria. Hari yang kelima, Imam besar Ananias dengan beberapa penatua membawa satu pengacara, namanya Tertulus, ya, ikut juga, ya, nguber nih ya, sampai ke Kaisaria. Nah, sampai di Kaisaria mereka mendakwa Rasul Paulus. Mendakwa kepada siapa? Mendakwa kepada wakil kota Kaisaria, gubernur Kaisaria yang bernama Felix. 那么他们在腓力士的面前说话，呀，说话。但是呢，腓力士听了这个控告的人帖图罗，听了保罗，听了2遍的说话，腓力士他觉得保罗没有什么该死的罪，但是这个腓力士要讨好保罗啊，就把保罗留在监牢里面。但是他宽待保罗，
你的亲戚啊，你的朋友啦，要看你啦，啊，要带什么东西给你啦，啊，都可以。他知道保罗没有错，听了2遍的，他觉得没有什么错，啊，没有妨碍，没有危害政府的，所以就把保罗留在盖萨利亚2年，等什么呢？等信任的巡抚菲斯都来。所以菲利斯把保罗留在监牢里面，等信任的巡抚菲斯都来，要把这个案件就给这个菲斯都来处理。Jadi saudara, di dalam pasal 24, orang-orang dari Yerusalem ini datang bawa pengacara di hadapan gubernur Felix, ya, mendakwa Paulus, dan Felix dengar orang yang mendakwa pengacara tertulus, dengar lagi pembelaan Paulus. Felix merasa no problem, Paulus nggak ada apa-apa, nggak merugikan, nggak menjahati pemerintah kok. Tapi dia nggak mau lepas. Kenapa? Supaya mendapat hati orang Yahudi. Dan juga supaya dia bisa dapat uang kan. Nah, Paulus nggak ngamen gitu-gituan, nggak kasih uang, saudara. Jadi Paulus ditahan sampai 2 tahun. 2 tahun di Kaisaria. Tunggu nanti gubernur yang baru, Festus, datang untuk menggantikan Felix. Jadi di Kaisaria Paulus ada 2 tahun lamanya. Jadi selama 2 tahun itu, sebelum gubernur baru yang datang, ini Felix, dia cukup baiklah. Di satu sisi mau bela-belain orang Yahudi kan. Di sisi lain dia juga nggak nyiksa Paulus. Ya, selain ditahan dia diberikan kebebasan, cuman nggak boleh keluar kemana-mana aja. Ya, jadi ada teman Paulus mau datang besuk, mau bawain makanan, mau bawain apa, bantuan, silakan, boleh. Naseti Arsesejang itu adalah pasal 24. Jadi dari 21, 22, pasal 23, 24 sampai sekarang nih 25, kasus Paulus belum selesai. 所以从21、22、23、24章，今天25章，保罗的案件还没有处理完毕。今天我们就要看di 25章。Hari ini kita melihat perkembangan apa lagi nih? Ya, 这个新的。这个巡抚已经来了，菲斯都来了，代替菲利斯。Jadi pasal 25 kita melihat nih saudara, gubernur yang baru Festus datang menggantikan Felix. Ya, bagaimana perkembangan ini? Ini yang kita mau lihat. Saudara，我需要跟各位这样讲，是让你们知道说，保罗的案件从21章到今天的25章还没有了结。Saya perlu saudara kasih tahu saudara dari pasal 21 sampai hari ini, ntar sebentar nih pasal 25 juga masih belum selesai. Ya, nah cuman kita mau lihat di dalam pasal 25 ini bagaimana perkembangannya, bagaimana Festus menangani. 我们就要看菲斯都怎么样处理这个事情。呀，我们看这个第25章可以分成2个大段。Pasal 25 ini bisa dibagi 2 bagian. 第1节到第12节，第1节到第12节，保罗在菲斯都的面前受审问。Bagian pertama ayat 1 sampai ayat 12, Rasul Paulus ya dipertanyakan, ditanya, diadili di hadapan gubernur yang baru, Festus. Ayat 1 sampai ayat 12. 那这个菲斯都新来的嘛，是吗？他到了该撒利亚，他接任了，接这个保罗的案子。Jadi Festus ini, gubernur yang baru datang, dia menerima kasus dari gubernur yang lama yang mau pergi. Ya, terima kasus dari
Felix，圣经说他到了以后的第3天，就从盖萨利亚到耶路撒冷。Nah, saudara, ini gubernur yang baru, Festus. Begitu sampai ke Kaisaria, hari ketiga dari Kaisaria dia ke Yerusalem. Ya. 为什么呢？因为这个耶路撒冷是在菲斯都的管辖之下。Kenapa dia ke Yerusalem? Karena Yerusalem itu di bawah pimpinan dulu Felix ya, Felix, sekarang Festus. Dan dia perlu tahu, ya, dia udah terima kasus Paulus nih, ya. Dan dia juga mau ke Yerusalem, itu kan daerah pimpinan dia. Jadi dia mau tahu, lihat keadaan itu di sana bagaimana, ya. Dia sudah terima kasus Paulus itu. Jadi cepat sekali ya, cepat sekali nih. Nah，所以他上任的第3天，他到耶路撒冷，他要巡视。那么呢，刚才说保罗留在该撒利亚2年，是不是？2年。那耶路撒冷的犹太人啊，看见有新的巡抚来，所以他讲，这个新来的人啊，总是一定要有好印象，是吗？一定有好印象，所以他们就趁机会，在这个新任的这个巡抚菲斯都的面前，要求菲斯都把保罗从盖撒利亚再一次送到耶路撒冷。Saudara, Festus setelah terima jabatan pada hari ketiga dari Kaisaria, dia ke Yerusalem. Ya, itu karena daerah kekuasaan dia juga kan. Nah, di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang mau membunuh Paulus itu udah 2 tahun ya. Niat itu masih tetap ada. Nah, jadi dia orang pikir, nah ini mumpung ya, gubernur baru datang, kita minta mengajukan permintaan, dia sungkan dong. Masa baru-baru datang aja udah mau nolak kita nih. Minta apa? Minta supaya Paulus yang ditahan di Kaisaria udah 2 tahun ya, dibawa lagi ke Yerusalem supaya diadilin. Nah, supaya diadilin. Nah, kan Festus itu jamiah. Kita lihat Festus bagaimana. Kan saya sampai haleluya ya. Puji Tuhan ya Festus ya. Nah, 菲斯都呢，他的政治敏感很高，他不容易给人家摆布。他不容易给人家摆布，他很敏感，他很婉转的拒绝，他没有说哦不他没有这样子，他很婉转的拒绝那些犹太人的要求。他说：“我在这里也不久你们呢，如果有什么要控告他的事，那我呢，我在这里不过是几天呢。”我要回到盖撒利亚，所以你们中间呢，有什么人要控告保罗的，跟我一起到盖撒利亚，可以再审判他。所以呢，这个菲斯都的这个政治的敏感很高。Saudara, Festus ini bagaimana? Ya, jadi orang-orang yang di Yerusalem, orang Yahudi, minta supaya Paulus dibawa kembali. Bagaimana Festus? Saudara, Festus ini lihai ya. Dia punya apa nih? Kepekaan politiknya tinggi. Dia nggak gampang ya, saudara. Dia nggak gampang dimanipulasi. Dia nggak gampang dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Cuman dia nggak enak dong. Oh nggak boleh, dia nggak ngomong gitu. Dia bilang, kan saya juga nggak lama di sini, ya kan? Baru ya saya lihat dong daerah ini saya ya, tapi kantor gubernur itu kan di Kaisaria. Saya nggak lama di sini, ya. Kalau ngadilin orang kan butuh waktu lama. Nah,
nanti kan saya mau kembali ke Kaisaria, kantor saya di situ, kantor gubernur saya. Jadi nih kalian nih yang ada masalahnya nih, yang masih nggak puas ini itu, nanti ikut saya aja, pergi ke Kaisaria. Di situ nanti saya adilin. Yuk ketemu dah dia di situ lagi, adilin dia. Ini kan, 上帝又再一次保护他的仆人。Saudara, kita melihat nggak? Tuhan sekali lagi melindungi hambanya. Festus menolak, ya, 拒绝, tapi menolaknya halus, ya. Nanti kita kembali, ini ikut. Masa dia mau ngotot lagi, yuk, ketahuan dong, ini ngotot ini ada apa nih, niat jelek, nggak berani dong di depan gubernur begitu. 后来我们就看见菲斯都回到盖萨利亚之后 Festus akhirnya kan udah dari Yerusalem beberapa hari ya, 10-8 hari dah dia bilang ya, dia kembali dong ke kantor gubernurnya di Kaisaria. Nah sampai di Kaisaria 他就开堂了. Sampai di Kaisaria bagaimana? Ayat 6 sampai ayat yang ke-8 di sini berkata Festus tinggal tidak lebih dari 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisaria. Nah pada keesokan harinya itu capek lu perjalanan gitu ya. Ini dia pejabat rajin ya, dia nggak malus-malus loh ya. Oh masih baru ya, masuk dulu enggak. Besokannya ya bagaimana hari berikutnya dia sudah mengadakan sidang pengadilan, ya kan? 他回到盖萨利亚以后，第2天他很辛苦啊，ya, 他就开堂了，开圣了， dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilingi Paulus dan mereka mengemukakan banyak tuduhan yang berat-berat terhadap Paulus, ya. Tapi mereka nggak dapat bukti. 所以第2天的开审的时候呢，那些耶路撒冷的人呢，就再次控告，不出3件事。Dakwaannya nggak lebih dari tiga sebab. Yang tempo hari itu yang belum selesai, ya belum selesai. 他怎么样呢？不尊重摩西的律法。Ya, pertama nggak hormat, nggak respect sama hukum Musa. 第二呢，他就在外邦人玷污了圣殿。Yang kedua, membawa orang kafir untuk menajiskan bait suci, membawa orang kafir Trofimus. Ya. Yang ketiga, 第三，这个人啊，对罗马政府不好啊，影响啊。Yang ketiga, orang ini bagaimana? Dikatakan Rasul Paulus ini bagaimana? Dia juga melanggar apa? Melanggar aturan-aturan orang Roma. Ini maut. Dengan ke pemerintah nih, ya kan? Bisa bikin rugi pemerintah. 3. Itu yang lalu-lalu udah ngomong seperti itu, ya. Tetapi akhirnya bagaimana? Nggak ada bukti. Tiga-tiganya nggak ada bukti. Kalau ada bukti, Paulus kapan-kapan juga udah baik. Tahu baik? Apa baik? Baik apa? Baik mati ya? Mati dia bahasa Sunda ya, baik mati. Kalau ada bukti, nggak usah sampai pasal 25 ini. Dari 21, 22, duduk mereka udah mati. Jadi nggak ada bukti, ya nggak ada bukti. Jadi bagaimana? Ayat 9 sampai ayat 12 bilang, udah nggak ada bukti nih, udah ditanya ini itu. Kalau so, 我现在要上到以盖萨. Udah nggak ada bukti, saya mau diapain lagi? Paulus bilang nih masih nggak beres-beres. Saya mau pergi ke Roma, ngadep Raja Kaisar, mau naik banding. Nah, 菲斯都为了要讨好犹太人，为什么保罗说要上告以盖萨？ Kenapa Paulus bilang saya mau banding? 因为菲斯都也要讨好犹太人，虽然他知道保罗没有错，对政府没有害处，但是他要讨好犹太人。现在他就问保罗，
保罗，你愿意不愿意跟我到耶路撒冷去？我在那里审问你。他在耶路撒冷的时候，他拒绝把保罗从该撒利亚带来，是吗？现在在该撒利亚，保罗问，这个菲斯都问保罗，你要不要跟我回到耶路撒冷？保罗当然不要。Saudara, pada awalnya Festus waktu di Yerusalem kan sudah menolak orang-orang Yahudi di sana. Dia tidak mau bawa Paulus dari Kaisaria ke Yerusalem. Dia bilang, kalian pergi aja ke Kaisaria. Tapi sekarang ini di satu sisi dia tahu Paulus nggak jahat ya. Tapi di sisi lain namanya orang politik begini. Di sisi lain dia juga mau mendapat hati orang Yahudi. Ya kan? Sekarang dia yang tanya Paulus, kamu mau nggak ikut saya nih nanti ke Yerusalem? Nanti kita adilin, saya adilin kamu di Yerusalem. Paulus bilang saya tidak mau. Ya. 这个是非斯都的政治手腕. Ya, saudara, ini adalah taktik orang-orang politikus nih, ya, itu bahaya. Lalu kembali lagi ke Yerusalem, bahaya. Di situ kan ada 40 orang puasa, udah mau bunuh dia. 所以保罗说什么呢？保罗说：“我站在该撒的堂前，这就是我应该受审的地方。假如我行了什么不义的事，我犯了该死的罪，我就是死，我也不推辞。但是如果他们所告我的不是事实，没有人可以把我交给他们。我要上告到罗马去，我要上诉给皇帝。” Jadi waktu Festus tanya, Paulus mau nggak? Nanti saya adilin kamu tapi di Yerusalem. Paulus bilang, kenapa di Yerusalem? Saya sekarang berdiri di sini di Kaisaria di hadapan pengadilan Kaisar. Ya kan gubernur mewakili Kaisar kan ya. Kaisar kan nggak langsung itu, dia kan ada setingkat. Dia bilang saya berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah di pengadilan Kaisar lah saya harus dihakimi di sini. Ya. Jikalau saya benar-benar salah atau berbuat sesuatu kejahatan, ya, yang setimpal di kejahatan saya setimpal untuk mati, saya rela mau mati. Saya menolak. Tapi kalau apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka dakwal itu terhadap aku itu nggak benar, nggak ada satu orang yang berhak, menyerahkan saya ke tangan orang-orang yang mendakwa saya. Jadi Paulus merasakan ini nggak benar nih. Emang saya bola nih mau dilempar situ, nggak habis-habisnya kan? Sampai pasal 25 itu masih belum selesai. Paulus bilang udah, saya mau banding. Saya mau langsung ngadep Raja Kaisar. Saya mau naik banding. 罗马的公民有权利在自己认为审计的这个审是这样的，从一个小地方到一个比较大的地方，比较到最后到省政府的法庭，如果得不到审断，得不到判断，可以上诉到皇帝。这是罗马公民有的这个权利，上告到皇帝。罗马公民对，只有那些在他犯法的时候、犯罪的时候、杀人的土匪，在他做恶事的时候被抓，那一种人呢，就不配上告到该省。Jadi saudara, waktu bilang saya mau naik banding, saya mau ketemu Kaisar. Saudara, setiap warga negara Roma punya hak kalau pengadilan dia itu ya, sampai yang kan gini ya, ada pengadilan mungkin di kota kecil, udah di kota kecil, kota besar, terakhir di provinsi. Kalau ini kayak Jakarta di Jakarta gitu. Mungkin dari
dari mana? Dari Cianjur kali, dari Bandung, pengadilannya nggak puas, terus naik kali ke Jakarta kan, ya kan? Ke Jakarta juga nggak puas, udah deh mau naik banding presiden deh, gitu, ya. Kecuali bandit-bandit, perampok-perampok, waktu mengadakan penjarahan, kejahatan, ketangkap. Nah, orang-orang kayak gitu tidak layak, nggak boleh naik banding ke kaisar, ya. Nah, Paulus kan bukan jenis seperti itu, ya. 所以呢，我们在这里再次看见保罗应用他罗马公民的权利来保护自己，他要到罗马。你记得吗？在这个腓立比的时候，他要被打，对吧？他要被打了，用 flagellum 被打。保罗说：“你还没有好好的处理我，怎么打呢？我是罗马公民。”他用他的罗马公民的权利，这一次也是。所以我说，我们基督徒活在世界上，我们多多少少，我们基本的这个法律的这个知识，我们要有。我们应该保护自己，这是我们的神保护我们。我们能力做不到的话，神才帮助我们。Saudara, ini kali yang kedua, kita nggak waktu di Filipi. Kan digebukin, ya kan? Udah digebukin, mau dilepas begitu aja. Paulus bilang enak aja, belum apa-apa mau di flagellum kalau diceprat saudara nggak mati juga cacat seumur hidup, ya kan? Jadi dia ini orang Roma, takut nggak berani. Jadi Paulus dia pakai hak kewarganegaraan Romanya, ya, sehingga terhindar pecutan flagellum. Di sini juga demikian. Jadi setiap warga negara Roma berhak, kalau di pengadilan yang terakhir itu, ya, nggak puas nih. Jadi kaisarnya kan ini kan pengadilan di apa? Di pengadilan kaisar di Kaisaria, udah tertinggi. Kalau masih nggak puas, boleh naik banding pergi ke kota Roma. Jadi dulu saya bilang kita hidup di dalam dunia, ya, hidup di dalam negara apa saja, jadi warga negara apa saja, kita harus punya pengetahuan umum tentang hukum-hukum negara. Juga untuk kita berhak dilindungi oleh negara. Ya. 所以保罗说，我要上诉到皇帝。所以第12节。菲斯都和这个议会商量好了，就批准保罗到罗马去。Jadi saudara di dalam ayat 12 dikatakan setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, gubernur Festus menjawab Paulus, engkau boleh naik banding, boleh ke Kaisar, ke Roma, naik banding kepada Kaisar. Ya, jadi kamu harus pergi menghadap kaisar di Roma. 你记得吗？保罗刚刚信主的时候，神不是借着亚拿尼亚对他说吗？以后你要站在君王的面前为我做见证。Ingat nggak sudah? Pertama-tama Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan juga mengutus Ananias, bukan imam besar ya. Seorang anak Tuhan, Ananias, juga yang dihormati oleh orang Yahudi. Tuhan melalui Ananias kasih tahu Paulus. Itu pertama-tama dia berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan utusan Tuhan, Ananias. Ananias bilang, Paulus, Saulus waktu itu ya, kata Tuhan, nanti Tuhan akan mengutus kamu jauh-jauh pergi, berdiri di hadapan raja. Ya, berdiri di hadapan raja, di hadapan pembesar-pembesar, membuat kesaksian buat aku. Jaga kaisar ingin, nubuat itu mulai genap. Udah niat mau ke Ekmani. Jaga setinggi Tuhan. Ini pasal 25, paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua, 第二段呢是从13节到27节。
paragrafnya kedua bicara apa? Dari ayat 13 sampai 27. Nah, 费斯度是新任的巡抚，什么 Festus kan gubernur yang baru。呀，那么这一段呢，第二段就讲到亚基波王，亚基波二世王来到该撒利亚来会见新任的这个巡抚菲斯都。Saudara, jadi ayat 13 sampai ayat 27 bicara apa? Bicara tentang Raja Agripa. Ini Agripa yang kedua. Ya. Raja Agripa, nanti saya cerita ya. Raja Agripa yang kedua dan istrinya, ya, dan istrinya datang ke Kaisaria silaturahmi dengan gubernur yang baru, Festus. Biasa ya, kalau pejabat-pejabat gitu ya, dia datang ke satu tempat, dia juga ngunjungin orang, ada orang juga ngunjungin dia. Ya, 这个在官场里面就是这样子嘛。你新来的，你要去探望一些人呢，联络感情啦，是吗？然后也有一些人看你，你也看别人啊。所以这个亚基波王二世带着他的太太来到该撒利亚来见菲斯都新上任的。Jadi ini adalah silaturahmi Raja Agripa yang kedua beserta dengan istrinya, ya, dia bawa istrinya, ya, untuk silaturahmi dengan gubernur yang baru Festus. Nah, 现在我要讲这个亚基波王二世。Sekarang bicara nih raja yang silaturahmi nih, ya, sama Festus。亚基波王二世是大希律王，就是要杀耶稣大希律王的曾孙。Ini yang silaturahmi Agripa yang kedua. Dia adalah cicit, bukan cucu ya, cicit Raja Herodes Agung yang mau bunuh Yesus, yang waktu Yesus baru lahir. Ya, nah, 这个亚基波王二世的爸爸就是亚基波王一世。就是《使徒行传》第12章杀死使徒雅各的，呀，结果也是被虫咬死的。Ini Agripa kedua yang silaturahmi, ya, sama Festus ini, bapaknya dia adalah Agripa ke-1. Dia Agripa kedua ya. Agripa ke-1 yang di pasal 12 yang bunuh Rasul Yakobus dan yang mati digigit cacing. Ya, itu Agripa ke-1, itu bapaknya Agripa kedua ini. Ya, Agripa kedua ini. Nah, 这个亚基波王二世是希律王朝最后的一个王。Agripa kedua ini adalah raja yang terakhir di dalam dinasti kerajaan Herodes Agung. 那么现在我们来看，他带了他的妻子，ya, dia bawa siapa? Membawa istrinya. Dia membawa istrinya. 那么这个他的妻子呢，叫做什么呢？百里基。Istri Agripa kedua namanya Bernike. Ini raja mau istrinya silaturahmi dengan Festus. 历史对百里基的记载是负面的。Di dalam sejarah, ya, mencatat tentang apa? Data istri Agripa kedua, ya, Bernike, itu negatif. Ini kacau ini Bernike. 这个
这个白尼基呢，白尼基跟菲利士的太太土西拉什么？希律王的小女儿，做菲利士的第3个老婆，是姐妹。Saudara, Bernike ini yang dibawa sama Agripa kedua. Bernike ini sama istri Gubernur Felix yang pertama. Gitu ya, Felix punya istri Drusilla. Ingat ya. Drusilla kan anak Raja Herodes, anak perempuan paling kecil yang kawin sama Felix gubernur. Ya. Jadi Drusilla sama Bernike itu adik. Anaknya Raja Agripa ke-1. Ya. Nah, ini Bernike ini 这个百尼基的这个人的乱来这个人乱来，他跟他的叔父结婚. Jadi dia kawin sama pamannya. Papa punya adik. Paman. 他跟他的叔父结婚。Ya. 后来叔父死了. Jadi Bernike itu kawin sama pamannya. Belakangan pamannya mati. Pamannya mati, wah dia udah keluar dulu. Jadi menikahnya itu nikah haram ya. Lalu semana, 他就跟他的哥哥亚基布王2世同居。Suami dia kan omnya ya, adik papa udah mati. Adik papa udah mati, ini Bernike tinggal sama-sama. Sama siapa? Abangnya, pokoknya. Ini Agripa kedua nih. Kacau ya. Itu kan abangnya. Bernike. Nah, 后来他又嫁给西西利王. Udah tinggal sama kebo-kebo ya, kalau orang kasar kan gitu ya. Udah tinggal sama-sama dengan pokoknya Agripa kedua. Dia kawin sama siapa? Kawin sama Raja Silisia. Raja Silisia. Udah kawin sama Raja Silisia, kembali lagi sama Agripa kedua, kembali lagi ke pokoknya. Bulan juga dari soal. 乱呀。那后来他又跟提多将军恋爱。Ya orang ya. Suami udah mati, kawin sama Koko. Bukan kawin aja, kupu-kupu. Koko udah gitu dia menikah sama Raja Silisia. Udah itu dia pacaran sama Jenderal Titus. 12年 Jenderal Titus. 后来提多这个将军做王了，就丢下他，他又回到他的哥哥那边。Jenderal Titus akhirnya jadi raja, jadi kaisar. Udah jadi kaisar, dia buang ini Bernike. Dia dibuang, dia kembali lagi sama pokoknya Raja Agripa kedua ini nih, kacau balau nggak beliau? Tuh ya. Jadi sekarang nih silaturahmi dong ke Festus. Ya. Festus juga lebih bingung ini. Bagaimana urus Paulus? 刚刚好，这个亚基布王2世跟白尼基来访谈他。Jadi emang Festusnya dia juga susah ya nanganin kasus Paulus. Karena dia bukan orang Yahudi, dia juga nggak ngerti. Waktu lagi begini, datanglah Agripa kedua sama Bernike ini. Jadi Bernike sekarang udah jadi istri raja, kembali lagi jadi istri raja. Jadi Festus tanya, kasih tahu ini Agripa. 我在这里有一个囚犯啊。这个耶路撒冷的人要杀他，但是我审判的结果，
我觉得保罗没有什么不对的。哎，你有兴趣听这个人吗？为什么呢？因为菲斯都知道这个亚基波王二世，他很懂得犹太人和犹太人的规矩。为什么呢？因为他的曾祖母就是大希律的太太是犹太人。Saudara, kenapa Festus memberitahu kasus Paulus kepada Agripa kedua? Tanya, you punya pendapat apa? Ada ide? Saya punya ada satu tahanan nih, namanya Paulus. Saya udah adilin ini itu, saya nggak rasa dia ada masalah. Nah, sekarang kamu Agripa kedua, kan kamu ngerti nih, kamu ngerti orang Yahudi, kamu ngerti urusan orang Yahudi. Kenapa? Karena buyutnya Agripa kedua itu istri dari Raja Herodes Agung adalah orang Yahudi. 大希律的太太是犹太人， istri dari Herodes Agung, istrinya adalah orang Yahudi. Ya, 所以这个亚基波王的曾祖母是犹太人。Ya, jadi apa? Buyutnya ya, buyutnya Agripa kedua, istri dari Herodes Agung itu orang Yahudi. 所以呢，菲斯都知道你晓得犹太人， jadi Festus tahu, kamu Agripa kedua, you ngerti orang Yahudi kan? Ya, karena buyutmu itu istrinya tuh orang Yahudi. 你有兴趣吗？ Kamu interest nih, kamu pengen nggak nih ketemu ini Paulus nih? Dia unik loh menurut saya, ya, dia unik. Saya udah adilin dia nggak bersalah, tapi akhirnya dia karena nggak puas dia balik banding nih ke Roma. Mumpung dia masih di sini, mumpung kamu lagi silaturahmi nih, mau nggak ketemu dia, dengar dia. Agak mau, kan有兴趣？ Dia bilang mau, saya tertarik nih, saya tertarik, ya，我要听，我要听。所以呢，你看，在这个第25章。 那么他就说好，他说我确实要知道，saya tertarik nih, saya mau. 如果你要听啊，我明天就可以带，besok nih kamu boleh dengar, ya. Nanti saya udah ketemuin, kamu lihat dia, kamu dengar dia, ya. Kalau menurut saya sih dia nggak ada dosa yang harus mati punya, ya. Kamu mau ya dengar ya? Saya mau, saya tertarik nih. Nah, itu pasal 25 sampai di sini. Belum selesai kan saya bilang ya. Nanti pasal 26 ketemu dan betul-betul di hadapan raja. Itu saya share itu. Jadi yang nanti pembahasan yang berikutnya kita lihat pasal 26. 保罗真的站在王的面前了，不是该杀，是王。 Kaisar更高. Jadi nanti berikutnya kita lihat Paulus betul-betul berdiri di hadapan Raja Agripa. Masih belum ke Kaisar ya. Raja-raja yang tertinggi itu Kaisar. Jadi sebelum dia ke Roma, sebelum dia naik banding, ya di kantor gubernur Kaisaria Festus ini dia bakal ketemu raja. Sesuai dengan apa nubuat yang Tuhan katakan melalui Ananias, kamu nanti akan berdiri di hadapan raja. 所以我们看见，刚才我们所唱的诗歌，实在是非常美好的。我们在唱刚才的诗歌，yang kedua tadi berapa? 100 berapa? 135. 135. Biar kehendak Tuhan jadi. Kalau Tuhan nggak mau, tetap nih kamu ya. Kehendak Tuhan nggak mau Paulus mati, pada saat ini nggak mati. Bagaimanapun dia nggak mati. 135. Yesus seperti kehendakmu, 愿主的旨意成全。
亲爱的主，愿你的旨意不单成就在保罗的身上，也成就在我们每一个人的身上，因为你在我们每一个人的身上的旨意带领是不同的，但是我们顺服主的心应该是相同的。Bapa kami di surga, kehendak Tuhan di atas diri kami masing-masing berbeda. Tapi biarlah sikap kami sama, satu. Apapun kehendak Tuhan di atas diri kami, biarlah kehendak-Mu jadi di atas diri kami masing-masing. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 我们来唱一首诗歌结束今天的聚会。Mari kita angkat satu puji-pujian untuk mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. 我们来唱一首诗歌纪念主名。Kita angkat satu puji-pujian ingat akan nama Yesus。忧愁的弟兄姐妹，容我劝你，常常纪念耶稣的名。为什么呢？因为这个名字，耶稣的名字，使你的烦闷变为喜乐，使你的疑惑惧怕能够消散，让我们的心灵有平安。Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Kenapa? Orang yang menanggung berat harus ingat akan nama Yesus, karena nama itu beri kekuatan bagi orang yang penat. 纪念主名， ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Ia perisai yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Ia selalu beri penghiburan, ku mau puji nama-Mu.